Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq. Ya, nama saya Muhammad Al-Faruq dengan NIM 642222863. Kelas 647F25. Tugas ini adalah tugas yang dimana tugas HER dengan judul manajemen bisnis dan operasional, ya, dengan makalah proyek pembukaan gerai kopi lokal kita dengan kode 0131. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isi, ya. Di sini ada daftar isi kata penghantar bab 1 sampai bab 4 sampai dengan penutup. Pendahuluan sampai dengan penutup. Ya, baik. Industri kopi, latar belakang dari industri kopi kian kompetitif menurut efisiensi bukan hanya produk lokal, ya, tetapi juga pada kecepatan eksekusi bisnis atau proyek pembukaan gerai lokal kopi. Ya, di sini menurut efisiensinya, ya, untuk produk kita menganalisis juga tentang kecepatannya, ya, dalam bank eksekusi bisnis tersebut. Ya, lanjut, dirancang untuk menangkap momentum pasar sebelum musim liburan tiba. Ya, di sini juga kita untuk membuka kopi lokal kita. Ya, di sini menunggu momen-momen yang dimana ada di musim liburan tiba. Ya, jadi kita nggak asal buka aja nih, tapi memang menunggu momen ketika memang kopi kopi lokal kita ini dibuka. Ya, dalam manajemen proyek, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antar aktivitas yang saling bergantung, mulai dari aspek legalitas hingga kesiapan sumber daya manusia. Ya, di sini kita juga bisa lihat tantangan utama yang dihadap untuk membuka membuka gerai kopi lokal kita. Ya, di sini banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya, dari apa? Dari pembangunannya, dari tempatnya, dari sumber dayanya juga. Ya, di situ kita harus, ya, persiapkan, dan yang tadi saya jelaskan, ya, yang dihadapi oleh eh, pembukaan gerai kopi lokal kita ini. Nah, tujuannya, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi urutan aktivitas yang paling efisien, menentukan durasi minimum proyek, serta memetakan jalur krisis menggunakan metode CPM atau Critical Path Method, ya, guna menghindari keterlambatan pembukaan gerai. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan metode CPM, ya, untuk mengidentifikasi semua semua proses pembukaan gerai kopi lokal kita ini, ya. Lanjut, bab 2. Di bab 2 ini ada landasan teori, ya. Definisi CPM, ya, atau yang bisa dibilang Critical Path Method, ya, adalah teknik analisis jaringan kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek. Ya, CPM itu seperti itu, ya. CPM fokus pada identifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan durasi total terpendek untuk menyelesaikan seluruh proyek. Ya,
Komponen perhitungan CPM dalam analisis ini digunakan 4 parameter waktu utama, ya, yaitu ES early start, waktu paling awal sewaktu aktivitas dapat dimulai. EF early finish, waktu paling awal sewaktu aktivitas dapat selesai. LS late start, waktu paling lambat sewaktu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek. LF late finish, waktu paling lambat suatu aktivitas harus selesai. Dan yang terakhir adalah slack atau float. Selisih antara LS sampai dengan ES, ya, yang menunjukkan fleksibilitas waktu suatu aktivitas. Jika slack sama dengan 0, maka aktivitas tersebut berada di jalur kritis. Bab 2, analisis dan pembahasan. Ya. Jaringan kerja, network atau diagram. Jaringan kerja atau network diagram. Berdasarkan data proyek, struktur ketergantungan aktivitas divisualisasikan dalam metode model AON atau Activity Unknown. Aktivitas dimulai dari studi kelayakan A yang kemudian bercabang ke perizinan B dan desain C. Jalur-jalur ini kemudian bertemu kembali pada tahap renovasi D dan pengadaan E hingga berakhir pada uji coba H. Ya, berikut diagramnya dari A sampai H, ya, dari studi kelayakan sampai dengan uji coba dengan durasi ES, EF, LS, LF, stack dan ke kritis, ya. Dan di sini kita bisa lihat, ya, yang dikritisnya ya, 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 tidak, ya, tidak, ya, ya, ya. Ya. Untuk penentuan jalur kritis dari penghasilan perhitungan jalur yang memiliki total durasi terpanjang dan slack 0 adalah A sampai ke B, B sampai dengan D, dari D ke F, dari F ke G, dari G ke H. Total durasi proyek, ya. Berdasarkan analisis CPM, total waktu yang dibutuhkan untuk membuka gerai kopi lokal kita adalah 32 hari, ya. Jadi di sini semua totalnya adalah 32 hari untuk membuka gerai kopi lokal kita. Ya. Bab terakhir yaitu penutup. Ya, kesimpulannya adalah analisis CPM menunjukkan bahwa aktivitas perizinan B lebih krusial dibandingkan desain interior C dalam menentukan tanggal pembukaan karena B memakan waktu lebih lama di jalur utama. Manajemen harus memberikan pengawasan ekstra pada jalur A, B, D, F, G, H karena keterlambatan suatu hari saja pada aktivitas tersebut akan mengakibatkan mundurnya jadwal operasional gerai secara keseluruhan. Saran dari saya adalah prioritas sumber daya pada jalur kritis. Manajemen harus memberikan prioritas penuh baik dari segi personal maupun anggaran pada suatu aktivitas di jalur kritis, yaitu perizinan B, renovasi D, rekrutmen F, dan pelatihan G. Keterlambatan pada suatu titik ini akan langsung menunda tanggal pembukaan gerai secara keseluruhan. Nah, saran kedua dari saya yaitu optimalisasi aktivitas non-krisis. Slack time atau slack time, ya, aktivitas desain interior C dan pengadaan peralatan E memiliki waktu tenggang atau slack. Aktivitas C memiliki slack 1 hari. Aktivitas E memiliki slack yang sangat besar, 14 sampai 17 hari. Manajemen dapat mengalihkan sebagian tenaga kerja atau pengawasan dari bagian pengadaan E ke bagian renovasi D jika terjadi kendala tanpa mengganggu jadwal akhir proyek.
Percepatan durasi atau ya yang ketiga saran saya percepatan durasi atau tracing project ya. Jika target pembukaan ingin dipercepat lebih dari 30 hari, disarankan untuk melakukan tracing atau penambahan lembur atau tenaga kerja pada aktivitas D, renovasi ya. Karena durasi renovasi adalah yang terpanjang 10 hari. Pengurangan waktu di titik ini akan memberikan dampak paling signifikan terhadap total durasi proyek. Monitoring ketat ya, yang keempat monitoring ketat dan perizinan. Karena perizinan B berada di jalur kritis sejak awal, perusahaan dokumen harus dilakukan secara paralel dengan studi kelayakan jika menginginkan secara hukum atau siapkan jauh-jauh hari agar tidak menghambat dimulainya tahap renovasi. Ya, yang kelima, mitigasi risiko pada tahap penelitian, meningkatkan pelatihan karyawan G berada di akhir jalur kritis sebelum diuji coba. Ya, pastikan materi pelatihan dan instruktur sudah siap sebelum rekrutmen F selesai sehingga tidak ada waktu kosong yang terbuang. Ya, berikut daftar pusakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kurang lebihnya.